dibuatlah sebuah strategi pembelajaran yang bisa bisa mengakomodasi seluruh peserta didik tanpa ada perbedaan. Bukan hanya sekedar menerima keberagaman, tetapi memastikan setiap murid punya kesempatan untuk berhasil. UDL itu membantu memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Karena apa? Pembelajarannya dilakukan secara fleksibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Gema Edukasi P4 JUKS. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat Gema Edukasi P4 JUKS selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya Erdi yang akan memandu untuk edisi podcast kali ini dengan tema Universal Design for Learning, yaitu atau kita sebut dengan UDL. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dewi Indriani. Beliau adalah the best-nya tentang UDL ini. Baik, tapi sebelum dimulai, izinkan Ibu Dewi bersama dengan sahabat Gema Edukasi P4 JUKS, saya akan membacakan pantun untuk kita semua. Ya. Tolong dibantu catatnya ya, para sahabat Edukasi P4 JUKS. Ngopi hangat di sore hari. Cakep. Ditemani cemilan roti bakar. Cakep. Halo sobat, Gema Edukasi P4 JUKS, kita balik lagi di sini, podcast seru, siap bikin kamu segar. Cakep, luar biasa. Baik sahabat Gema Edukasi P4 JUKS, seperti yang awal, saya sudah memperkenalkan yaitu narasumber kita Ibu Dewi Indriani. Agar akrab kita panggil dengan sebutan Bu Dewi saja ya Bu ya. Bu Dewi saja. Ya. Baik, bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah. Meskipun hujan gerimis di luar, tapi tidak mengurangi semangat saya untuk datang ke P4 Jakarta Utara ini yang luar biasa di Rawat Terate, Ibu. Lalu bertemu dengan Bu Erni yang luar biasa juga, maka makin luar biasa saya hari ini. Terima kasih Bu Dewi ya, terima kasih sahabat Gema Edukasi P4 JUKS. Ibu, ini kan materi ini sangat baru, ini banyak titipan nih pertanyaan dari sahabat Gema Edukasi P4 JUKS. Yang pertama nih Bu, ada pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Universal Design for Learning atau UDL, dan bagaimana konsep ini berbeda dari pendekatan pembelajaran tradisional? Ya, memang benar Ibu Erni, ini sesuatu yang baru. Tetapi apabila guru atau teman-teman pendidik ini sudah menerapkan, pasti akan berpikir, oh sebenarnya ini sesuatu yang pernah saya lakukan. Jadi UDL ini kalau di Indonesia kan menjadi UDP, Universal Design Pembelajaran. Nah itu kalau bahasa Indonesianya. Kenapa sesuatu yang baru? Karena ini mengadopsi dari sebuah penelitian dari Australia, lalu di Indonesia diterapkan. Lalu apa sih apa itu UDL atau UDP itu? Sekarang saya akan lebih mudahnya akan saya analogikan saja supaya kalau saya berteori, misalnya saya menjelaskan UDL adalah segala bla 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 bla, mungkin teman-teman pasti nih yang teman-teman semua pendidik ada yang pernah mengikuti pelatihan lalu udah ada materi tentang UDL pasti bilang itu mah udah pernah saya tahu, tapi saya akan menganalogikannya seperti ini. Jadi mari kita sama-sama berpikir tentang konsep sebuah gedung ya. Ibu Erni ketika seorang arsitektur zaman dulu bikin gedung itu, dia bikin aja nih blok, bikin sesuai pesanan. Misalnya Ibu Erni bikinin saya mall gitu ya, dibuatlah itu mallnya, siapa aja bisa masuk ke situ. Tetapi apakah dipikirkan bahwa nanti akan datang pengunjung yang pakai kursi roda? Apakah berpikir bahwa
oh nanti ada ibu hamil, oh ada nanti yang mungkin mungkin hambatan intelektual sehingga ketidakmampuannya untuk membaca misalnya kurang. Tetapi dengan konsep UDL ini, memang asalnya UDL ini adalah pola pikirnya dari keterbaruan seorang arsitektur. Jadi gedung dibuat, mau yang datangnya model apapun, kami tidak peduli. Mau itu yang tidak ada yang disabilitas, ada yang disabilitas, maka gedung itu dirancang sedemikian rupa supaya semua orang bisa menggunakan. Terserah mau datang, nggak datang itu yang misalnya pakai kursi roda, tetap disediakan toilet untuk bisa disabilitas. Ini kita analogikan, nanti kita masuk ke dalam ranah pendidikannya. Misalnya, saya buatkan ini. Sekarang kan kalau kita naik lift, udah mulai ada tuh liftnya itu ramah disabilitas, pakai suara lantai 7 bersuara. Untuk siapa sebenarnya? Ya sebenarnya bukan dihususkan, diberikan kepada yang tunanetra. Tapi apakah itu juga bermanfaat buat yang tidak tunanetra? Menurut Bu Erni, bermanfaat juga. Siapa tahu aja lagi bengong gitu ya. Saya mau turun di lantai 7, ada suaranya, lantai 7. Sebenarnya itu didesain awalnya supaya ramah disabilitas. Atau toilet untuk yang memakai kursi roda itu mobilitasnya harus bisa buat berbalik gitu kursi rodanya. Nah, dibuatlah di airport di mana itu suka ada toilet khusus disabilitas. Pertanyaannya, apakah toilet itu juga bisa digunakan oleh kita yang tidak disabilitas? Bisa. Maka UDL itu seperti itu, pendidikan. Kalau kita masukkan ke dalam ranah pendidikan, jadi dibuatlah sebuah strategi pembelajaran yang bisa bisa mengakomodasi seluruh peserta didik tanpa ada perbedaan. Terserah mau yang datang itu yang tunarungu, mau yang datang itu yang autis, pokoknya sudah dirancang sedemikian rupa bisa untuk semua, bisa mengakomodir semua. Jadi satu metode pembelajaran yang dipergunakan itu bisa untuk semua. Kalau dulu kan enggak. Oke, saya mau pakai hari ini ngajar metodenya ceramah. Apakah metode ceramah itu tepat untuk anak-anak yang misalnya gaya belajarnya itu melihat, atau untuk anak-anak yang kemampuan memahami literasinya kurang, pasti itu kan nggak bisa. Jadi dibuatlah, ini strategi ini bisa all in istilahnya untuk semua. Seperti itu Ibu Erni, mudah-mudahan bisa memahami. Mantap ya, jawabannya luar biasa. Bu Dewi ini merupakan seorang dosen atau seorang pengajar dan berasal dari lembaga Latte. Jadi memang sudah akarnya di bidang pendidikan, apalagi tentang UDL ini. Baik, Ibu, ada lagi pertanyaan yang berikutnya, Bu? Iya. Mengapa UDL ini menjadi pendekatan penting di dalam mewujudkan pendidikan inklusif di sekolah, Bu? Begini, masih adanya paradigma yang tidak semua sih, tetapi mudah-mudahan dengan adanya podcast ini teman-teman, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh P4, terkikis nih paradigma. Jangankan ngurusin yang disabilitas, yang anak-anak umumnya saja pusing gitu kan. Begitu. Ya. Ibu Erni setuju nggak dengan yang saya sampaikan? Ya. Ada beberapa teman-teman kita yang mengeluarkan unek-unek, nggak salah sih, nggak salah. Betul. Ya gitu. Nah, dengan UDL ini menolong. Karena inklusif itu sebenarnya apa? Inklusif itu merayakan perbedaan. Perbedaan apa? Ya perbedaan anak-anak di kelas itu harusnya bukan anak yang misalnya ada anak yang hambatan belajar, bukan untuk dispesialkan, tetapi bagaimana ia bisa bersama-sama belajar merayakan perbedaan. Jadi kalau bagaimana pentingnya, pasti sangat penting karena bukan hanya sekedar menerima keberagaman, tetapi memastikan setiap murid
punya kesempatan untuk berhasil. Karena ketika pembelajaran dirancang untuk semua, udah tidak ada lagi tuh anak yang tertinggal. Kuncinya jangan menunggu anak sampai gagal. Betul. Jangan gagal, kita usahakan. Jangan sampai gagal dulu. Tapi kita rancang dulu, kita upayakan gitu. Seperti itu, Ibu. Luar biasa Ibu ya. Jadi UDL ini memang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah di Iya. dalam pembelajaran. Betul. Dengan menciptakan desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sehingga pengembangan kompetensi anak didik kita dapat terpenuhi. Betul, kerennya Bu Erni. Ya, luar biasa Bu Dewi ini. Luar biasa ya, sahabat komunikasi keempat CKS. Kita lanjut ya pertanyaan berikutnya Ibu. Iya. UDL ini memiliki 3 prinsip utama. Betul. Dapatkah Ibu menjelaskan prinsip-prinsip tersebut secara sederhana dan aplikatif untuk para pendidik kita? Baik. Terima kasih. Saya lebih menyukai kalau menjelaskan itu langsung kepada praktek gitu ya. Karena biasanya ini mungkin bisa ditampung oleh P4. Biasanya gitu. Bu, kita kalau yang teori-teori itu bisa belajar deh Bu, katanya gitu. Habis apa? Maunya apa? Yang prakteknya aja di lapangan. Siap, saya bilang gitu. Jadi memang teman-teman semua, teman-teman pendidik, semua saja yang menyaksikan podcast ini, bahwa UDL atau UDP ya, itu memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama itu beragam cara penyajian materi. Jadi nggak harus satu aja. Misalnya nih ya, saya mau mengajar tentang daur air. Ya udah, saya mau pakai video aja deh. Terus gimana kalau ada anak yang misalnya di kelas itu low vision atau anak mungkin tunanetra, kan nggak dengar Ibu. Tapi bagaimana menyajikan sesuai dengan ini Ibu, aku mau belajarnya misalnya nih Bu ya, aku kan nggak bisa ini Bu, tunanetra, hambatan penglihatan, hambatan penglihatan. Bagaimana Bu kalau saya pakai laptop atau pakai tab yang memiliki suara gitu ya, speech to speech ya, bicara ada tuh, ada sebuah alat gitu ya, teknologi asistifnya ada. Jadi ya boleh aja, nggak usah kita melarang atau hanya mengkhususkan maunya guru gitu. Enggak, Bu Guru maunya pakainya yang ini. Enggak bisa begitu. Jadi berbagai macam caranya. Bisa pakai diskusi, bisa juga pakai demonstrasi, pakai gambar dan lain sebagainya. Saya percaya teman-teman guru dimanapun saja ini sudah khatam lah, sudah paham berbagai macam strategi pembelajarannya. Mungkin nanti suatu saat Ibu Erni memfasilitasi ada 10 strategi pembelajarannya. Ini sengaja saya tekankan karena di sini penyajian. 10 strategi pembelajaran untuk UDL ini ada namanya pembelajaran berbasis bukti, Ibu Erni. Nah, di situ memperkuat adanya UDL ini. Nanti suatu saat ada podcast khusus untuk yang 10 strategi pembelajaran. Yang kedua, beragam cara menunjukkan, mengekspresikan. Contohnya gini, Bu. Misalnya tadi daur air. Gurunya mintanya gambarnya bikin peta konsep aja. Air dari mulai turun ke langit, dari langit, lalu masuk, diserap, dan langsungnya menguap lagi turun. Terus tiba-tiba seorang anak bilang gini, Ibu aku nggak mau pakai gambar gitu kan. Aku bisa kok bikin misalnya dia dengan teknologi, aku boleh nggak pakai AI gitu kan. Terus aku gambar, nanti ngegambar gitu. Apakah kita melarang hanya karena keegoisan kita, saya maunya ini? Tidak bisa. Jadi berbagai macam penyajian itu yang kedua. Apa saja yang bagaimana kemampuan atau keinginan si anak mengekspresikan hasil pembelajarannya itu difasilitasi. Tes juga. Kan sekarang apa-apa pakainya misalnya asesmennya semua tertulis gitu ya Ibu. Ya, kalau memang dia mengalami lebih lebih enak, lebih senang gitu. Bu, aku maunya pakai tanya jawab aja. Kalau Ibu capek, nanti saya rekam aja gitu. Saya lakukan itu ke murid saya ya. Ya udah kamu rekam aja, jawab ya. Ini pertanyaannya. Iya, dia senang tuh Bu ngejawab. Dan nilainya bagus.
ketimbang dia ketika menulis karena dia memiliki hambatan gerak gitu. Nah, ada lagi satu lagi beragam cara membangun keterlibatan. Misalnya daur air. Kita mintanya anak ya udah di dalam ruangan sini ya kerjakan, lalu lihat nanti ibu lihat. Boleh nggak kalau tiba-tiba anaknya bilang gini, Bu, aku mau belajarnya sama ayah di rumah. Kalau ibu nggak percaya nanti di videoin deh. Boleh nggak, Bu? Kenapa tidak boleh? Ya harus, karena itu eh, keterlibatan itu kan pendidikan itu bukan hanya antara murid dengan guru, bukan sekolah kan dengan masyarakat. Misalnya mau belajar menghitung luas permukaan kamar, misalnya ruangan. Bu, di sebelah saya lagi ada orang bangun rumah, tukang gitu. Boleh nggak aku belajar sama bapak tukang itu? Ya boleh, boleh Ibu. Jadi siapapun itu yang dapat, intinya adalah mampu mencapai pembelajaran dilibatkan. Seperti itu, Ibu. Luar biasa Ibu. Tadi bagaimana sahabat Gema Edukasi Pempat JKS sudah paham ya? Berarti ada 3 prinsip, di antaranya tadi sudah jelaskan tentang penyajian materinya, tentang bagaimana mengekspresikan materi dan pemahamannya, lalu bagaimana cara membangun keterlibatan semua komponen di dalam pembelajaran ya. Baik Ibu, ada lagi pertanyaan nih dari sahabat Gema Edukasi Pempat JKS Bu. Bagaimanakah UDL ini dapat membantu memenuhi kebutuhan murid kita dengan latar belakang kemampuan yang beragam, termasuk salah satunya adalah ada anak yang berkebutuhan khusus. Betul, Ibu. Jadi saat ini memang di dalam peraturannya satu kelas itu 2 orang gitu, Ibu ya. 2 orang itu sih tetapi di lapangannya Ibu bisa satu kelas itu lebih dari 5 orang. Setelah kita lakukan identifikasi atau asesmen, apalagi misalnya SD nih, SMP sama aja. SD ketika daftar gitu Ibu ya. Ketika daftar jalur pendidikan yang inklusi, benar sih daftar 2. Oh dapat 2. Tetapi seiring waktu ketika guru melakukan asesmen, melakukan identifikasi, oh my God, ternyata ada 5 katanya gitu. Nah, tapi apa harus kita tolak Ibu? Tidak, itu sudah menjadi tanggung jawab kita karena saat ini sesuai dengan peraturan dari Pergub kita bahwa sekolah tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus ya. UDL itu membantu memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Karena apa? Pembelajarannya dilakukan secara fleksibel, mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar anak-anak. Jadi kalau diferensiasi ya, yang sebelumnya itu kan sebelumnya itu udah kita asesmen dulu nih. Oh, ada anak yang autis. Oh, ada anak yang lamban belajar, maka pembelajarannya ini. Nah, kalau di UDL ini nggak harus kita asesmen dulu. Asesmen ya, maksudnya merancang pembelajarannya itu tidak melakukan spesial ini untuk yang autis, ini untuk yang anak berkebutuhan khusus lainnya, karakteristik lainnya, tapi dirancang satu itu all in untuk semua, seperti itu. Lalu bagaimana ya itu tadi materi pembelajaran diberikan secara beragam, lalu membangun keterlibatan. Jadi tidak perlu menunggu perlakuan khusus untuk bisa belajar. Justru sistemnya yang harus dirancang agar aksesibilitas, fleksibilitas, dan akomodasi terhadap anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini peserta didik atau sekarang murid ya Ibu, murid berkebutuhan khusus MBK. Baik. Ya, terima kasih Bu Dewi. Bagaimana sahabat Gema Edukasi Pempat JKS? Dari pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab ya dengan sangat lantang, dengan sangat jelas oleh Bu Dewi. Intinya, UDL itu adalah membantu untuk menciptakan keberagaman. Jadi bukan menjadi hambatan keberagaman tersebut, ya Bu ya. Betul Ibu. Diciptakanlah desain yang inklusif untuk semua murid agar semua murid berhasil sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Betul. Ya. Baik, sahabat Gema Edukasi P4 CKS, saya lanjutkan Bu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman.
Di sini sekarang kita ketahui bahwa banyak guru yang merasa kewalahan dengan diferensiasi pembelajaran. Apakah UDL ini dapat mempermudah atau menambah beban guru nih Bu? Mengapa Bu? Eh, yang namanya alat, tools itu pastinya mempermudah. Tergantung kepada kita nih, respon kita gitu Ibu ya. Misalnya Ibu punya HP baru gitu ya Bu. Belum, karena masih baru, sesuatu yang baru, terus Ibu bilang, ini berabe, susah gitu. Udah pakai HP yang lama aja, gampang gitu. Tapi kan eh, perkembangan zaman apa itu kan menuntut kita harus melakukan beradaptasi gitu ya. Lalu sementara pendidikan juga nggak stag, oh di sini aja udah gitu. Kan ada perkembangan-perkembangan berikutnya yang memang kita sebagai guru, ingat guru itu kan pembelajar, maka ya harus mau belajar tentang ini. Jadi apakah itu menyulitkan? Kalau menurut saya yang sudah menjalankan tidak. Kenapa? Karena membantu guru merancang pembelajaran yang fleksibel sejak awal. Ini kata kuncinya fleksibel sejak awal. Sehingga tidak perlu terus-menerus mengganti lagi, buat lagi, menyesuaikan lagi. Misalnya sudah buat nih dengan konsep lama, tiba-tiba di tengah jalan, ya ini anaknya nggak ngerti-ngerti nih, ini cara kayak begini yang saya gini, ya udah dari awal lagi deh gitu kan. Tetapi dengan UDL ini tidak perlu merancang berulang-ulang. Satu kali cukup untuk menyediakan beberapa pilihan cara belajar. Cara belajarnya biarkan anak memilih. Terus jadi bukan pekerjaan yang bertambah, tetapi cara berpikir yang harus dirubah. Mindset kita yang harus dirubah. Kalau kita belum apa-apa sudah apatis ya Ibu ya. Ya bisanya ya sampai di sini saja gitu. Luar biasa. Jadi para pendidik di semua di Indonesia, di wilayah DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, mari kita sama-sama berubahlah cara berpikirnya. Karena UDL ini tidak menambah pekerjaan, tapi justru mempermudah karena dapat menyediakan atau dapat memilih cara belajar dan cara menunjukkan hasilnya sesuai dengan Bu Guru dan Pak Guru dan sesuai dengan kompetensi siswanya. Seperti itu ya Bu ya. Luar Betul, tepat biasa sekali. Ibu. Baik, tadi contoh-contohnya Ibu sudah banyak sekali ya menjelaskan tentang pembelajaran di SD, ada cara tadi tentang materi air, tentang materi yang lainnya. Nah, sekarang apakah ada contoh konkret lagi Bu dalam penerapan UDL di dalam pembelajaran di kelas, khususnya apa di sekolah dasar atau di sekolah menengah? Silakan Ibu. Ini saya kasih contoh misalnya saya sebagai guru mau mengajarkan mengenai skala. Lalu anak itu mendapatkan tugas buat gambar Monas misalnya dengan skala yang sudah kita tentukan. Terus boleh nggak anak bilang gini, Bu aku nggak mau bikin Monas, kayaknya Monas tiap hari udah dilihat. Mau bikin apa nak? Mau bikin Candi Borobudur dengan skala yang aku bikin? Boleh. Berarti dia mengekspresikannya. Cara mengekspresikannya itu berbeda. Ada yang mau bikin Monas, ada yang mau, jangan. Oh saya emang enggak mau bikin tinggi sekolah aja. Berapa ya tinggi sekolah kita ya? Kalau kita gambar dengan menggunakan skala. Jadi kebebasan anak untuk menyajikan. Lalu menjelaskannya juga bisa lewat gambar, tadi saya katakan, bisa video. Terus cara menyajikannya bukan hanya misalnya saya mau bikin poster Bu, bikin poster boleh tentang skala boleh. Jadi apapun bentuk penyajiannya yang anak tersebut merasa dia mampu ya, sanggup. Karena begini, potensi anak itu berbeda. Saya pernah belajar di satu lembaga nama di Perkins International Blind School mengatakan seperti ini Ibu. Seorang anak disabilitas bisa mengedipkan matanya saja itu sudah merupakan satu kompetensi. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus di kelas itu jangan kamu mah cumanya bisanya seperti ini gitu. Tuh lihat yang lain bisa seperti ini. Tolong kalau kata anak-anak jangan ya Dek, jangan bilang seperti itu. Jadi berbeda
Setiap anak itu unik, berbeda. Lalu sebenarnya apakah itu tujuannya ketika penyajiannya berbeda, cara mengekspresikannya berbeda? Tidak apa-apa, banyak jalan menuju Roma. Yang penting tujuannya sama. Anak itu belajar tentang skala. Masalah bagaimana penyajiannya, bagaimana cara mengekspresikannya, bagaimana cara keterlibatannya, dia mau belajar sama siapa, serahkan pada. Seperti itu, Ibu. Luar biasa. Jadi UDP ini atau Unit UDR. Islam ya, atau UDR atau kita sebut juga tadi UDP, UDP, ya. bisa di bahasa Indonesia kan dengan UDP ini. Jadi caranya boleh berbeda sesuai dengan kemampuan Betul, Ibu. masing-masing ya, tapi tujuannya sama. Sama. Ya, jadi seperti itu penerapannya untuk di dalam pembelajaran baik itu di kelas tingkat dasar maupun tingkat Iya, menengah. betul. Ya, baik sahabat Tim Edukasi Pembat JOKS, tadi sudah dijawab pertanyaannya. Beberapa pertanyaan yang dari sahabat semuanya, tapi ini ada lagi titipan lagi nih Bu, pertanyaannya. Boleh. Ya, bagaimanakah peran teknologi tersebut Bu di dalam mendukung implementasi UDR ini? Iya, kita menyebutnya teknologi asistif. Iya. Sangat disayangkan pola pikir teman beberapa ya, nggak semua, bahwa teknologinya ini harus teknologi modern. Kalau teknologi itu sependek pengetahuan saya, teknologi itu kan ada teknologi modern, ada teknologi sederhana. Di gedung ada bidang miring tuh buat masuk naik. Itu saja merupakan alat bantu. Dan itu sudah merupakan teknologi sederhana. Atau misalnya ada anak yang memang fokusnya kurang gitu Ibu ya di kelas itu, mungkin dia anak yang istimewa karena ada anak yang kinestetiknya sangat luar biasa, ada mungkin anak yang cerdas istimewa. Anak-anak cerdas istimewa itu biasanya di kelas itu karena kehausan akan ilmu pengetahuannya, dia itu biasanya ini Bu, cicilan. Kalau anak sekarang bilang caper gitu ya, ibaratnya seperti kita itu lapar, tapi dalam hal ini kok ibaratnya laparnya itu dia bosan gitu loh. Ih, Bu Guru ngajarnya kayak begini aja, aku bosan. Jadi dia bikin deh perilaku ganggu temennya, nanya melulu, jalan-jalan dan lain sebagainya. Sehingga ada teknologi asistif supaya anak ini menjadi tenang. Misalnya, oh ya udah, kamu boleh duduk bermain dulu, misalnya kasih Lego. Nah, ibu guru bekerja sama dengan orang tua, pinjam HP-nya. Ketika ibu guru menjelaskan, direkam itu. Nanti ketika mendengarkan, anak itu akan jadi diam. Meskipun memang harus di sini sekali lagi kesabaran dan ketelatenan gurunya. Jadi hal yang tentu saja teknologi itu sangat membantu, tetapi tidak semata-mata teknologi modern misalnya yang alat untuk membaca gini pakai ada satu alat ya seperti tab ini, tapi dia bisa memindai untuk membaca. Tapi kalau misalnya anak itu memang mengalami misalnya itu biasanya untuk anak low vision, nah itu saya punyanya cuma kaca pembesar misalnya Ibu ya. Ya mengapa apa, itu kan sederhana dengan harga yang jauh lebih murah. Terus ketika mau mengajarkan anak itu mengintervensi keseimbangan anaknya, anak muridnya misalnya guru olahraga, ya udah pakai tali aja gitu kan, nggak mesti pakai, karena di sekolah saya tidak ada kuda-kuda yang untuk berlari itu yang lurus itu untuk melatih keseimbangan. Saya ada tali rapia aja. Tali rapianya dilurusin di lantai, terus si anak suruh jalan lurus, itu udah teknologi. Meskipun itu sederhana, gitu Ibu. Luar biasa ya. Jadi kita mulailah dengan perubahan hal yang kecil Iya, akan menjadi betul. perubahan yang sangat Iya. besar. Dengan cara teknologi yang sederhana akan menghasilkan hasil yang Betul. besar. Yang penting pencapaiannya, hasilnya. Luar biasa Ibu Dewi. Baik Ibu, ada pertanyaan lagi Bu. Iya Ibu. Kalau dari pembahasan dari awal sampai dengan pertanyaan berikut ini, apakah UDL ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid di dalam proses pembelajaran? Pastinya Ibu. Saya pernah
mendapatkan pesan dari saat saya kuliah di Pasca, seorang dosen saya mengatakan, ini selalu menjadi pegangan saya ketika saya mengajar di kelas yang dengan catatan beragam anak, dari mulai anak-anak yang istimewa karena hambatannya misalnya intelektualnya, misalnya gerak, ada lagi yang low vision, bahkan ada yang autis satu kelas itu. Ada yang istimewa dengan IQ 140. Salah satu pegangan saya dalam menghadapi mereka adalah kalimat dari dosen saya, sampai saat ini saya pegang teguh, bahwa pada dasarnya semua manusia, siapapun itu, ingin dihargai lebih. Itu kita yang dewasa mungkin sudah berpikirnya lebih luas. Saya mau dihargai. Walaupun ada orang, enggak, saya nggak perlu dihargai. Tidak, setiap orang kodratnya pasti ingin dihargai. Apalagi anak-anak. Mau didengarkan, mau diuongke, mau dianggap ada. Bagaimana dengan UDL? Apakah itu akan memfasilitasi? Iya. Kenapa? Karena rancangan pembelajaran sejak awal sudah menerima mereka, sudah mengakomodasi mereka. Jadi bukannya malah menyisihkan, tapi membuat ini anak-anak menjadi diterima. Apa tantangan terbesarnya? Ya, yang tadi Ibu, kita masih punya beberapa, tidak semua yang masih memiliki pola lama itu tadi. Ya, ribet. Ya, anak yang istimewa, yang reguler. Satu hal yang tidak boleh dikatakan anak normal, anak tidak normal. Tapi anak-anak reguler udah yang 28 atau yang 27 aja udah bikin sakit kepala Ibu Dewi. Tambah lagi ini bagaimana gitu kan. Kalau masih punya prinsip seperti itu, ya sulit juga. Jadi mari sekarang ini berpikir satu hal saja, bahwa ada berbagai cara untuk mengikis dari paradigma seperti itu. Itu salah satunya UDL ya. Jadi harus berpikir bahwa dengan UDL ini Ibu, teman-teman semua nggak perlu repot lagi berpikir, oh ini yang anak autis pakainya strategi belajarnya ini untuk anak yang pada umumnya anak yang reguler pakai cara ini, tidak. Tetapi sudah dengan satu ini bisa mencakup semua ya. Jadi dari hal yang kecil aja, nggak usah kita, ya ada yang pernah saya dengar bahwa sesuatu itu yang seperti tadi Ibu katakan, mulai dari hal yang kecil dulu. Dari yang kecil saja di kelas dulu. Yang kecil itu akan menjadi besar, 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 dan akhirnya kita sama-sama merasakan, oh ternyata dari mulai yang kecil ini, dari mulai kita memberikan, yaitu mengakui mereka ada di kelas, merancang pembelajaran yang yang dapat diakses oleh mereka, fleksibel, mengakomodasi. Saya yakin dan percaya bahwa perubahan itu tidak perlu drastis. Mulailah dari satu kelas dulu. Mulailah dari satu kelas, dari satu materi aja dulu. Coba aja dari satu materi. Dari satu langkah kecil itu, mulailah budaya inklusif itu akan tumbuh. Seperti itu, Ibu. Baik, luar biasa. Sudah jelas kan? Bagaimana sahabat Gema Edukasi P4 COKS? Yuk, kita sekarang tadi Ibu sudah jelaskan ya tentang apa itu UDL atau Universal Design for Learning, atau di Indonesia UDP, Betul. Universal Design Pembelajaran. Ya, tadi sudah dijelaskan, itu tidak repot, tidak menambah pekerjaan, tapi malah pembelajaran menjadi menyenangkan karena ditentukan cara belajarnya dan hasil belajarnya ditentukan bersama ya Bu, antara pendidik dan disesuaikan dengan peserta didik atau murid kita. Betul, Ibu. Lalu tujuannya yang penting sama. Caranya bagaimana pengembangan sesuai dengan kemampuan atau kompetensi murid. Itu ya Bu ya pada intinya. Nah Bu, sebelum kita tutup, ada kesan-pesan Bu, khususnya untuk P4 COKS dan umumnya untuk para pendidik kita. Bagaimana? Untuk teman-teman semua, kalau saya bolehlah saya menyampaikan tentunya.
Jangan dulu berpikir aku tidak dari bukan lulusan PLB, bukan dari sekolah pendidikan kekhususan. Intinya cuma satu, mau. Bisa, kalau tidak mau nggak bakalan jalan. Begitu juga dengan UDL. Saya bisa, Ibu Erni bisa, teman-teman semua bisa, tapi nggak mau. Bisakah berjalan? Tidak akan bisa. Ibu punya uang banyak, ibu punya kendaraan, diajak ke mall, bisa nggak? Bisa, tapi nggak mau, nggak mau, nggak akan pergi. Begitu juga dengan UDL. Jadi mari kita berpikir bahwa anak-anak itu sangat mengapresiasi apabila kita memberikan pilihan cara belajar dan cara menunjukkan pemahamannya meskipun berbeda-beda. Mereka itu merasa dihargai. Dengan anak merasa dihargai, mereka bisa belajar sesuai kekuatan dan minatnya. Ya, ini membuat mereka lebih percaya diri, Ibu. Ketika anak-anak itu, oh iya kamu keren loh, bisa ya belajar tentang skala, kamu pakai caramu sendiri begini, luar biasa loh, boleh dong Ibu ikut belajar. Rasanya dia terbang di atas awan. Wah, aku Bu, tadi sampai rumah, Mama tadi aku dipuji loh gitu kan. Sama siapa? Sama Bu Guru. Boleh loh, aku tadi menjelaskannya nggak kayak teman-teman. Kalau teman-teman kan presentasi, aku sih cuma pakai gambar, terus ditunjukin gambarnya. Bu Guru ngerti loh, aku dapat nilai bagus. Dia merasa termotivasi. Besoknya lagi ketika diberikan tantangan, kamu bisa dong menjelaskan ini kepada temannya. Padahal sama kan presentasi. Bisa Bu, bisa pakai yang kemarin ya Bu, gitu. Jadi tentu saja Ibu sangat meningkatkan motivasi. Selain itu materi yang diajarkan juga bisa dilakukan dengan berbagai cara penyampaiannya. Sederhananya, ketika kita merasa mampu dan merasa punya pilihan, mereka akan lebih semangat. Jadi anak-anak kalau merasa dirinya, saya mau ngerjakan ini mampu, bisa, ini pilihan saya, maka itu motivasi. Ya gini aja, rasakan saja sendiri. Ketika kita di sebuah lingkungan kerja atau itu atasan kita, tolong kerjakan ini, terserah bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, yang penting tujuannya sama. Rasanya kita akan bekerja kan, oh atasan saya memberikan kebebasan saya loh di dalam saya mengerjakan tugas ini, apalagi anak-anak. Seperti itu Ibu. Jadi disitulah nantinya keterlibatan itu kan tumbuh dan motivasi belajar anak-anak akan bertambah insya Allah. Siap, terima kasih. Dengar ya para pendidik, kita harus merubahlah sesuatu dimulai dari yang kecil, tapi memberikan langkah hasilnya yang konsisten untuk para murid kita di kelas. Betul. Kesan-pesannya Bu untuk P4 YKS nih Bu. Pesannya luar biasa. Saya jujur ini podcast saya yang keberapa ya? Oh, dulu di Dinas Pendidikan tentang identifikasi ada. Ini timnya luar biasa Ibu. Terima kasih. Ini kayaknya Deddy Corbuzier juga kalah ya. Terima kasih, luar biasa Ibu. Kalau bisa sering-sering ya podcastnya gitu ya. Ya dengan berbagai macam materi. Karena kan ditonton itu bisa diulang-ulang gitu ya Ibu ya. Sehingga pemahamannya yang tadi kelewat diulang lagi. Oh yang tadi aku belum paham diulang lagi. Jadi kalau pelatihan juga bagus. Tapi kan dengan ini bisa diulang-ulang. Ini luar biasa Ibu. Saya berharap ini akan terus berjalan dengan baik. Tim yang sangat luar biasa. Bu Erni juga semangatnya. Sudah cantik, semangatnya juga cantik loh, luar biasa. Jangan bosan ngundang saya. Promosi. Siap, makasih banyak. Sukses mengembangkan untuk pengembangan tenaga pendidikan, banyak hal yang masih harus diperbaiki. Kalau ya dalam segala hal, tapi mudah-mudahan langkah kecil dari Ibu Erni akan merubah menjadi sesuatu yang besar. Amin, gitu Ibu. Terima kasih. Iya sama-sama Ibu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang tepat ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Bu Dewi dan terima kasih dari
Lembaga Pendidikan Latte, khususnya Iya. pimpinan Bapak Haji Momon, terima kasih yang sangat luar biasa sudah dapat menghadirkan Ibu Dewi sebagai narasumber podcast edukasi pada episode kali ini yang sangat luar biasa sehingga kita dapat mengenal tentang UDL atau Universal Design for Learning yang sangat mantap dan luar biasa. Ibu terima kasih banyak atas Sama-sama kehadirannya. Pempat Ya. Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Ibu Erni dan timnya yang luar biasa. Terima kasih. Salam dari Pak Momon, Ya, salam dari tim Latte. Ya, terima kasih. Baik Ibu, tadi kita awali dengan pantun, maka sebelum kita tutup para sahabat Gema Edukasi P4 JKS, kita tutup dulu dengan pantunnya, yaitu naik sepeda keliling kota. Mantap apa? Cakep. Singgah sebentar beli roti. Cakep. Kalau suka dengan Gema Edukasi P4 JKS, jangan lupa nantikan kami di episode selanjutnya. Cakep. Ya, luar biasa. Kalau punya jempol banyak udah dikasih banyak Ya, deh. para sahabat Gema Edukasi P4 JKS, hari ini tentang pembahasan UDL kami tutup. Insya Allah di episode berikutnya kita akan hadir lagi dengan tema-tema materi yang menarik di dunia pendidikan. Terima kasih sahabat Gema Edukasi P4 JKS. Jangan lupa nanti lihat YouTube P4 JKS, lalu berilah like-nya, subscribe-nya, lalu komen dan share kepada semua sahabat Gema Edukasi P4 JKS agar kami tim P4 JKS, khususnya tim podcast Gema Edukasi P4 JKS, menambah semangat untuk memberikan tema-tema yang menarik di dunia pendidikan kita. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bapak Saryono sebagai pimpinan di P4 JKS, dan terima kasih kepada Bapak Kasubag, Bapak Ibu Kasatlak, dan Bapak Ibu tim semua podcast Gema Edukasi P4 JKS. Salam sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa tonton terus Gema Edukasi P4 JKS di podcast P4 JKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusif.